Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Miftahul Janah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859174385. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum mata kuliah IPA dengan judul Struktur Sistem Pencernaan. Kegiatan praktikum ini saya laksanakan di bawah bimbingan Ibu Reni Puspitasari dengan NA 01013405. Sesuai yang tertulis di modul, tujuan kegiatan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan sesuai panduan modul adalah 1. Gambar sistem pencernaan, 2. Alat tulis. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan praktikum ini adalah 1. Perhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja di akhir modul ini. 2. Urutkanlah sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut. 3. Tuliskan bagian-bagian tadi pada lembar kerja. 4. Simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Sebelum masuk ke kegiatan inti, izinkan saya menjelaskan sedikit dasar teori. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja bersama-sama untuk mengolah makanan yang kita konsumsi. Proses ini bertujuan mengubah makanan dari bentuk yang besar dan kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga zat gizi yang terkandung di dalamnya bisa diserap, dimanfaatkan, dan diubah menjadi energi oleh tubuh kita. Proses pengubahan ini sangat dibantu oleh zat yang disebut enzim, yang dihasilkan oleh organ-organ tertentu dalam saluran pencernaan. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan praktikum sesuai langkah kerja yang ada di modul. Langkah pertama, saya mengamati gambar sistem pencernaan yang tersedia. Langkah kedua, saya mengurutkan bagian sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut. Berikut adalah urutan dan penjelasannya lengkap sesuai gambar. 1. Mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di dalam mulut, makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan atau dikunyah oleh gigi agar menjadi halus. Di sini juga terjadi pencernaan kimiawi awal. 2. Kerongkongan. Selanjutnya makanan bergerak ke kerongkongan. Organ ini berfungsi membawa makanan dari mulut menuju ke lambung melalui gerakan otot yang bergejolak atau meremas-remas yang disebut dengan gerak peristaltik. 3. Lambung. Urutan ketiga adalah lambung. Di sini makanan dihancurkan kembali dengan bantuan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan dan dicerna di dalam lambung, makanan akan berubah bentuk menjadi seperti bubur yang kental atau disebut bubur kem. Selanjutnya yang keempat, usus halus. Kemudian makanan masuk ke usus halus sesuai namanya. Usus ini panjang dan halus. Fungsinya sangat penting, yaitu menyerap sari-sari makanan atau nutrisi dari makanan yang telah dicerna, lalu mengubahnya menjadi energi untuk tubuh. Selanjutnya usus besar, atau yang kelima adalah usus besar. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Di bagian ini usus besar berfungsi menyerap kandungan air dan garam mineral yang masih ada di dalam sisa makanan tersebut, sehingga sisa makanan perlahan berubah menjadi kotoran atau fases. Keenam, rektum dan anus. Urutan terakhir adalah rektum dan anus. Feses atau kotoran yang terbentuk akan disimpan sementara di dalam rektum, kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui lubang anus. Langkah ketiga, saya sudah menuliskan urutan dan nama bagian-bagian tersebut ke dalam lembar kerja.
Berdasarkan pengurutan dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat diketahui bahwa sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan, saling berhubungan, dan saling mendukung fungsi satu sama lain. Mulai dari masuknya makanan di mulut, diolah di lambung, penyerapan energi di usus halus, hingga pembuangan sisa kotoran di anus. Semua proses ini tidak terlepas dari bantuan enzim pencernaan. Sesuai langkah keempat di cara kerja modul, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini. Kesimpulan yang pertama, sistem pencernaan manusia tersusun atas saluran pencernaan yang berurutan, yaitu mulut, ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan berakhir di anus atau keluar melalui anus. Kesimpulan yang kedua, setiap bagian memiliki fungsi khusus. Mulut menghaluskan makanan, kerongkongan mengalirkan makanan, lambung mencerna makanan secara kimiawi, usus halus menyerap sari makanan, usus besar menyerap air, dan rektum serta anus berfungsi mengeluarkan kotoran. Kesimpulan yang ketiga, proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan mulut, lambung, pankreas, dan usus halus. Setiap enzim bersifat khusus, hanya mampu mengubah satu jenis zat makanan tertentu menjadi zat yang lebih sederhana, agar bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai energi. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan praktikum struktur sistem pencernaan yang telah saya laksanakan sesuai panduan modul dan mengacu pada gambar anatomi yang saya gunakan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.